Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab bersama saya Billy Elia yang seperti biasa menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di episode seri pendalaman Alkitab kali ini kita sudah memasuki perikop yang ke-23 yang kali ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, mari kita akan sama-sama membaca nas firman Tuhan dengan perikop hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita sama-sama merenungkan firman yang lebih dalam lagi, maka terlebih dahulu kita merendahkan hati dan berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari, melimpah di dalam kehidupan kami. Di kesempatan kali ini kami mau merenungkan kebenaran firman yang sudah kami baca Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-7. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti makna dari hal pengabulan doa yang dimaksud oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak di antara kita tentu hari ini sedang menanti-nantikan pertolongan dan jawaban doa daripada Tuhan. Dan tidak kebetulan mungkin kalau saudara sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, maka ini adalah jawaban dari kerinduan saudara pastinya ya. Agar kita boleh memahami apa yang Tuhan Yesus ucapkan mengenai hal pengabulan doa ya. Hal pengabulan doa ini adalah judul yang dibuat di dalam Alkitab kita. Kalau sebenarnya di dalam naskah aslinya ya tidak ada ya tulisan perikop demi perikop atau judul demi judul itu. Ayat-ayat itu tertulis dan tidak ada angkanya saudara-saudaranya. Tetapi untuk memudahkan kita membacanya, makanya dibuatlah yang namanya angka-angka supaya kita bisa lebih mudah mengingat dan menghafal tempatnya saudara ya. Jadi di sini kepada setiap orang percaya kita diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana caranya untuk kita bisa memperoleh jawaban doa yang benar. Bukan hanya sekedar formula ya, tetapi ini adalah sesuatu yang sekali lagi kita mau cari esensinya, kita mau menemukan intisarinya. Seperti apakah doa dan bagaimanakah Tuhan menjawab doa kita. Kemarin ketika saya mau memasuki perikop yang ke-23 ini, biasanya saya akan istilahnya tuh ngulik, mencari tahu saudara ya, dengan cara membaca referensi dari renungan-renungan firman Tuhan atau dari buku-buku atau dari ensiklopedia manapun, bahasa Ibrani, Yunani dan sebagainya, supaya saya bisa menyampaikan firman Tuhan itu dengan lebih bagus atau dengan kata lain lebih mendalam lah. Tetapi kemudian saya merenung ya, saya pengen mendapatkan sesuatu yang fresh, yang daripada Tuhan, hikmat dan wahyu ilahi daripada Tuhan. Sehingga saya memilih untuk Tuhan, aku mau Tuhan sendiri yang memberikan aku rema dan berbicara. Bukan karena aku melihat pengajaran orang lain, walaupun penting ya, karena kita tuh cuma diberikan satu bagian roti. Yesus adalah roti yang terpecah. Itu juga bisa bermakna bahwa tidak ada orang yang memiliki seluruh pengetahuan. Tidak ada orang yang memiliki segenap roti utuh dari Yesus, itu tidak ada.
Yesus sudah memecah roti itu bagi setiap kita. Artinya kepada setiap kita tuh diberikan kebenaran yang berbeda-beda, sesuai dan seturut dengan pribadi kita, perjalanan kita mengikuti Tuhan. Makanya kita akan mendapatkan rema yang berbeda. Itu juga sebabnya kenapa saya mendorong saudara, kalau saudara memiliki rema atau hikmat mengenai firman ini, saudara boleh tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling melengkapi, saudara ya. Nah, ketika saya mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mendapatkan rema yang segar daripada Tuhan. Lalu kemudian saya membaca nas firman Tuhan ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Awalnya saya mau mencari bagaimana ini ya, tulisan-tulisan ini kalau dihubungkan dengan pola pikirnya Semitik ya, atau dalam pemahamannya orang Yahudi. Itu sebabnya kenapa saya suka mencari referensi lain dari bahasa asli dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya merenung ya, bahwa Tuhan juga menunjukkan firman Tuhan ini, Tuhan Yesus juga menunjukkan firman ini tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi bagi setiap bangsa termasuk saya dan saudara. Sampai akhirnya kitab suci ini bisa ada di tangan kita. Tentu bahasanya juga ada bahasa yang bisa kita mengerti, saudara ya. Dan ketika saya membaca firman ini dengan sungguh-sungguh, saya menemukan satu hikmat, satu rema ya, bahwa berdoa itu, istilahnya dalam bahasa Inggris, entah ini benar atau salah, as simple as that. Sesederhana itu. Just do it. Lakukan saja. Jadi Tuhan Yesus memberikan hikmat dalam hati saya, bagaimana saya bisa mempunyai doa atau menaikkan doa yang Tuhan berkenan dan mengabulkan doa saya. Bagaimana caranya? As simple as that, sesederhana itu. Bagaimana sesederhana itu? Minta, kalau kamu butuh sesuatu, mintalah. Kalau kamu pengen mendapat, carilah. Dan kalau kamu pengen pintu dibukakan, ketoklah. Just do it, lakukan saja, sesederhana itu. Artinya gini, banyak kali orang, contohnya ya, di dunia mistik ya, di dunia klinik, di dunia gaib ya, di dunia perdukunan. Kalau orang pengen mendapatkan jawaban dari roh-roh lain gitu ya, atau dari penunggu suatu gunung, atau penunggu suatu bukit, penunggu suatu pohon dan sebagainya, mereka biasanya akan diberikan persyaratan yang rumit sekali. Kamu harus datang hari ini, kamu harus bawa ini, kamu harus sebelum pergi kamu gak boleh ini, itu, dan sebagainya. Kamu datang jam sekian, jam sekian, jam sekian, dan kamu harus persembahkan ini, itu, dan sebagainya. Rumit gak? Rumit ya. Untuk mendapatkan jawaban dari roh-roh lain, dari jin atau penunggu suatu tempat, kita mesti melakukan ritual ini yang rumit. Tetapi Yesus berkata, as simple as that, sesederhana itu. Kalau kamu minta, minta. Kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu, minta. Kemudian kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu, cari. Kalau kamu pengen pintu dibukakan, ketoklah pintu itu. Sesederhana itu, saudaraku. Tuhan memberikan saya hikmat dan pengertian ya. Jadi kalau saudara berdoa, tidak usah harus ada syarat bahwa doamu itu baru didengar Tuhan kalau saudara menangis-nangis. Tidak usah yang aneh-aneh membuat sebuah doktrin kalau berdoa itu harus rumit baru didengar oleh Tuhan. Gak ada. Sesederhana ini. Tuhan senang ketika kita mau berdoa. Ya, seorang anak aja ya. Masa anak itu kalau minta sesuatu sama bapaknya dia harus melakukan ini itu dulu untuk menyenangkan bapaknya? Ya mungkin di dunia kita diajar seperti itu ya, untuk bisa mendapatkan imbalan gitu ya. Oh kalau kamu pengen dapat ini, kamu mesti kerja dulu di sana, di halaman bersihin rumput, di halaman bersihin sampah, dedaunan. Tapi Bapa Surgawi gak seperti itu, saudara. Kita hanya perlu datang kepada Dia, minta kepada Dia. Kalau saudara pengen mendapatkan sesuatu, cari. Semudah itu. Kalau saudara pengen pintu dibukakan, ya ketok. Apa sulitnya sih ngetok pintu? Ya lakukan saja. Kalau saudara pengen
pertolongan dari Tuhan, kalau saudara punya kerinduan dan pengen jawaban dari Tuhan, utarakan itu saja. Sesederhana itu. Ya, makanya kalau ada orang yang memperumit kehidupan doa dan pengabulan doa, lihat kembali kepada firman Tuhan di sini, saudara ya. 3 hal itu sama dan semuanya harus kita lakukan. Memang di dalam ketiga hal ini menggambarkan juga ada yang namanya usaha. Kalau pengen mendapatkan sesuatu ya mencari, usahanya nyari. Ya nggak bisa kalau kita meminta-minta tetapi kita nggak bekerja, juga salah juga, saudara ya. Kalau saudara butuh pertolongan, kalau saudara pengen dibukakan pintu tetapi saudara nggak bertindak, itu namanya juga tidak ada aksi ya. Saudara harus mengetok pintu, baru pintu dibukakan. Sesederhana itu. Nah, kalau kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, lantas Tuhan tidak menjawab doa kita, lah bukan berarti saudara salah berdoa. Saudara, kita diberikan satu perumpamaan yang indah lagi ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika anaknya minta roti? Bentuk roti ya, itu sama memang seperti batu kalau kita lihat, saudara ya. Tetapi Tuhan memberikan gambaran kepada kita. Saudara aja kalau anak saudara minta roti, masa saudara kasih batu sih? Atau kayu, batang kayu? Nggak ada. Saudara tahu anak saudara nggak bisa dikasih makan itu. Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Nah, jadi jika kamu yang jahat, nah Tuhan bicara tentang kita. Kita ini jahat nggak? Iya, kita sudah jatuh dalam dosa. Dan setiap kita itu punya naluri, itu punya natur dosa di dalam batin kita. Jahat. Tapi sekalipun kita ini jahat, berdosa, masa kalau anak kita minta roti atau minta ikan, kita kasih batu dan ular? Tidak mungkin ya. Kita yang jahat tahu memberi pemberian yang terbaik. Apalagi Bapa di sorga. Saudara meminta kepada Tuhan aja, Tuhan sudah senang sekali loh. Loh, anak minta sama bapaknya, bener, daripada saudara minta kepada ilah-ilah lain, dewa-dewi di luar sana, mending minta sama Tuhan. Ya gak ada salahnya minta berseru kepada Tuhan, bener. Tapi kalau saudara meminta dengan penuh hawa nafsu, dengan motivasi salah juga, nanti kita akan belajar ya, bahwa ada orang meminta kata firman Tuhan dan doanya tidak dijawab karena dia pengen memuaskan nafsunya. Contohnya orang minta mobil mewah, kamu belum waktunya punya mobil mewah. Kamu minta rumah mewah, ya belum waktunya, karena banyak hidup kita itu yang belum dibenahi. Tuhan banyak kali itu pengen memberikan kita segalanya, tetapi belum waktunya. Contohnya anak saya masih 4 tahun. Saya mau belikan dia mobil mewah, bagaimana dia bisa menyetirnya? Belum waktunya. Saya pengen dia sekolah dulu, nanti dia belajar sepeda dulu. Ada tahapan yang harus dilalui. Demikian juga orang percaya. Kalau saudara pengen diberkati, itu kerinduan Tuhan juga. Bahkan kalaupun saudara tidak meminta, Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Tetapi yang paling utama bagi Tuhan adalah keselamatan jiwa saudara. Tuhan pengen memastikan bahwa saudara menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berkarakter Kristus. Itu dulu yang diutamakan oleh Tuhan. Saya juga merasa bahwa saya nggak cuma pengen ngasih anak saya segala harta benda, warisan segala macam. Enggak, saya pengen anak saya itu punya karakter yang baik, berbudi pekerti, sopan, ramah kepada orang lain. Dia juga punya etos kerja yang baik kelak. Dan saya pengen menanamkan itu. Nah, itu juga yang dipikirkan oleh Tuhan. Bukan hanya semata berkat. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak gampang. Anak-anak gampang yang kalau ngerengek dikasih HP, diem. Anak-anak gampang gimana? Yang kalau minta uang langsung dikasih tanpa mikir panjang. Minta mobil dikasih. Itu anak-anak gampang. Nanti gimana kalau orang tuanya meninggal? Dia terbiasa meminta-minta seperti itu. Tidak ada etos kerja, tidak ada ketekunan. Mati dia, dipukul oleh dunia yang keras ini. Maka bersyukur saudara, kalau saudara meminta kepada Tuhan, saya selalu percaya bahwa apapun permintaan saudara itu Tuhan dengar. Tuhan pasti menjawab. Hanya saja ada waktunya. Segala sesuatu Tuhan jadikan indah pada waktunya. Sebab itu tidak ada yang salah dengan doa kita, saudaraku. As simple as that, sesederhana itu. Apapun doa saudara sedang ditampung oleh Tuhan. Dan pada waktunya ia akan menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama di kesempatan kali ini. Tuhan, tolong kami agar kami tidak jemu-jemu berdoa.
Khususnya kami berdoa untuk kami boleh memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami bisa berjalan bersama-sama Kristus setiap hari. Tuhan menumbuhkan karakter di dalam batin kami, sehingga kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau berkati keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan, usaha kami, apapun yang sedang kami tekuni, bahkan pendidikan pun yang sedang kami tempuh. Tuhan, kami percaya Tuhan menjadikan kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Di perikop yang ke-23 kali ini kami berdoa, kami berharap apapun yang kita pelajari itu boleh kita simpan di dalam hati kita dan kita boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah terus mendukung kami di dalam doa sehingga kami boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan bertemu lagi di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.